السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fi din a'azzakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita melanjutkan dari tafsir Ibnu Katsir, tepatnya pada tafsir surah Al-A'la. Sampai firman Allah taala, sayadzakkaru man yakhsha. Setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berilah peringatan, sesungguhnya perkara yang paling bermanfaat bagi manusia adalah peringatan. Ai dzakkir haitsu tanfa'u tadhkirah. Berilah peringatan, karena peringatan itu adalah perkara yang sangat bermanfaat, perkara yang sangat mulia. Wa min hahuna yu'khadul adab bi nashril ilmi fala yad'uhu 'inda ghairi ahli. Dari ayat ini juga terambil satu faedah mengenai etika dalam kita menyebarkan ilmu. Jangan ilmu tersebut diletakkan, jangan dakwah tersebut diserahkan kepada orang yang tidak ahli, orang yang tidak memiliki ilmu. Kama qala Amirul Mukminin, sebagaimana perkataan Amirul Mukminin, ma anta bimuhadditsi qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana fitnatan li ba'dihim. Tidaklah engkau ketika berbicara kepada sebuah kaum, sebuah pembicaraan yang pembicaraan tersebut tidak bisa dipahami oleh mereka, belum sampai pemahaman mereka, kecuali itu akan menjadi fitnah, akan menjadi ujian sendiri, akan menjadi masalah sendiri. Ya. Kalau kita bercerita kepada seseorang, orang tersebut gak paham apa yang kita sampaikan, maka justru ini akan menjadi perkara yang akan menyulitkan kita sendiri atau menyulitkan orang tersebut. Wa qala haditsin nas bima ya'rifun, dan sampaikanlah kepada mereka, sampaikanlah kepada manusia dengan apa yang mereka bisa pahami. Atuhibbuna ayyukadzdzaba Allah wa rasuluhu, apakah engkau menginginkan Allah dan Rasulnya didustakan hanya karena tidak paham? Terkadang orang karena tidak paham terhadap apa yang kita sampaikan atau belum siap, ya, kemudian mereka justru menolak ayat dan menolak hadis.
Bukan karena tidak mau, tetapi belum paham. Belum paham terhadap apa yang kita sampaikan dan belum paham terhadap apa yang kita jelaskan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memperhatikan perkara-perkara demikian. Inilah yang namanya al-hikmah. Wad'u syai' fi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dikarenakan sebaik apapun itu, kalau diletakkan salah, kalau diletakkan bukan pada waktunya, maka akan berbuah tidak baik. Berbuah tidak baik. Makanan bergizi apapun, tapi kalau diberikan kepada orang yang anak-anak yang masih bayi, tidak akan bermanfaat, justru akan memudaratkan. Kita berbicara kepada seseorang dengan penjelasan yang panjang lebar, tapi orang tersebut mohon maaf misalkan ada gangguan pendengaran, maka tentunya tidak akan bisa tercerna. Itu salah satu contoh saja. Oleh karena itu, haditsin nas bima ya'rifun. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Karena masing-masing orang itu pemahamannya berbeda-beda. Kemudian ketika Allah sudah menyebutkan perkara ini untuk kita memberikan peringatan. Dan peringatan ini berjenjang-jenjang. Peringatan ini disesuaikan dengan kadar pemahaman manusia. Dan insya Allah semua manusia, yang muslimnya dan yang kafirnya, paham akan ibadah. Oleh karena itu sampaikanlah kepada mereka wajibnya ibadah. Karena orang kafir pun paham wajibnya ibadah. Hanya saja kita luruskan bagaimana ibadah yang benar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah Allah perintahkan kepada semua manusia ini kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Perintah pertama untuk ibadah, karena semua manusia mereka paham wajibnya ibadah. Bahkan orang yang baru masuk Islam tahu wajibnya ibadah. Bahkan orang yang abangan sekalipun mereka tahu wajibnya ibadah. Tinggal ibadah yang apa? Ibadah yang mukhlishina lahuddin, yang ikhlas, murni hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh saja. Kemudian Allah ingatkan, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan segera menerima peringatan tersebut. Orang yang takut kepada Allah ketika diingatkan, dia akan menerima. Walaupun berat dia rasa, walaupun sakit dia rasa. Sayatta'izu bima tuballighuhu ya Muhammad min qalbihi. Yakhshallaha wa ya'lamu annahu mulaqih. Yaitu orang yang mendengarkan peringatan akan segera tertegur dengan apa yang sampai kepadanya. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Dari hatinya yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, dan dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini adalah barometer. Seseorang mau menerima nasihat, seorang mau menerima kebenaran, ini adalah barometer. Ya. Apakah dia bertakwa? Apakah dia yakin terhadap pertemuan dengan Allah atau tidak? Kalau dia dinasehati, justru marah, justru ngeyel, justru malah mencela orang yang menasehatinya, ini adalah barometer lemahnya ketakwaan dia. Dan lemahnya keyakinan dia akan bertemu dengan Allah. Maka ini adalah tolak ukurnya. Sedangkan orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang bertakwa dan yakin akan bertemu dengan Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Adapun orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang menjauh dari nasihat, menjauh dari peringatan, menjauh dari teguran-teguran. Dinasehati justru lari, dinasehati justru menyalahkan orang yang menasehati. Ya. Dinasehati justru menjawab, membantah. Hati-hati yang seperti ini. Ini adalah orang-orang yang ashqa, orang-orang yang celaka. Ya, menolak nasihat. Ketika ada nasihat justru dia pergi. Ketika ada nasihat justru dia berbalik. Maka orang-orang seperti itulah allazi yaslan narul kubra.
Orang tersebutlah yang akan masuk ke dalam neraka yang besar. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak akan mati di dalamnya, tapi enggak pantas disebut hidup. Ay la yamutu fayastarihu. Dia tidak akan mati di dalam neraka, sehingga dia bisa beristirahat kalau mati. Sehingga tidak akan merasakan sakit kalau dia mati. Wala yahya hayatan tanfa'u, dan tidak pula dia hidup dengan kehidupan yang bermanfaat, karena kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan, kehidupan yang penuh dengan siksaan, kehidupan yang penuh dengan kengerian-kengerian, ketakutan yang begitu luar biasa. Bal hiya mudirratun alaihi, bahkan kehidupan dia di dalam neraka tersebut adalah kehidupan yang sangat memudaratkan dia, yang sangat menyakitkan dia. Lianna bisababiha yash'uru ma yu'aqibu bihi min alimil azab. Dikarenakan dengan hidupnya dia di dalam neraka, itu dia akan merasakan betapa pedihnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'an nakal, dan juga merasakan berbagai macam kebinasaan, berbagai macam hukuman-hukuman dari Allah. Qala Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad mengatakan dalam musnadnya, haddatsana Ibnu Abi Adi an Sulaiman ya'ni Taimi an Abi Nadra an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yang dia memang benar-benar penduduk neraka, yaitu orang kafir yang tidak akan keluar dari neraka. La yamutuna wa la yahyaun, orang tersebut tidak akan mati dan tidak pula pantas disebut hidup, karena kehidupan yang penuh dengan kemudaratan, kesengsaraan, siksaan. Wa amma unasun yuridullahu bihim ar-rahmata, adapun beberapa manusia yang Allah masih menginginkan pada mereka rahmat, yaitu orang-orang yang masih di dalam neraka tetapi Allah menginginkan untuk mengampuninya dan mengangkatnya dari neraka jahanam, fayumituhum finnar, maka kemudian sampai ketika batas azab dia, ketika sudah terbalas dosa dia dengan siksaan api neraka, fayumituhum, Allah matikan dia finnar, di dalam neraka jahanam. Fayadkhulu alaihim syufa'a, kemudian akan masuk pemberi-pemberi syafaat. Fayakhudhur rajul ansarahu, kemudian seseorang dari penghuni surga akan mengambil temannya, akan mengambil siapa-siapa yang dia dulu kenal, sama-sama berjuang dalam kebenaran, sama-sama sholat berjamaah, sama-sama saling mengingatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini keutamaan kita itu berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang baik, berteman dengan orang yang berpegang teguh dengan agamanya. Karena mereka akan menjadi syafaat bagi kita, akan menjadi pembela kita ketika kita na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ketika seseorang masuk neraka jahanam, maka temannya akan menjadi pembela. Ya. Bukan di pengadilan ya, kalau pengadilan tidak ada yang akan membela. Tetapi kalau sudah di neraka, penghuni surga akan diberi hak untuk memberikan syafaat, dan kemudian dia akan mengambil siapa yang dulu kenal di dunia, akan diambil, diangkat dari neraka jahanam, fayunbituhum, kemudian yang sudah mati tersebut di dalam neraka jahanam ditumbuhkan, dihidupkan oleh Allah, yanbutuna fi nahril hayat, yaitu dihidupkan dengan dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Au qala al-haya au qala al-hayawan, maknanya sama. Au nahrul jannah, atau sungai dari sungai-sungai surga. Fayanbutuna nabatal habbah,
min hamilis sayl. Kemudian tumbuhlah sebagaimana tumbuhnya biji-biji yang menyemai, gitu. Menyemai sampai kemudian biji tersebut menjadi sebuah tanaman kecil, membesar dan terus membesar. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma tarawna syajarah takunu khadra, thumma takunu safra." Tidakkah kalian melihat yang namanya pohon itu? Kita lihat mereka hijau, subur, ya. Kemudian menjadi menguning dan mati. Atau qal takunu safra, kemudian akan menjadi menguning dan mati, thumma takunu khadra, kemudian akan menghijau kembali. Setelah mati menghijau kembali. Qala ba'dhum ka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil badiyah. Sebagian mengatakan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sebuah lembah. Ya. Menceritakan ibarat kita itu sebuah pohon yang kita hidup kemudian mati, kemudian akan hidup kembali. Dulu hijau, kemudian menguning, mengering. Setelah itu tumbuh tunasnya kembali atau kembali hijau kembali. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Dan dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, haddatsana Ismail قال حدثنا سعيد ابن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذي هم أهلها, adapun penduduk neraka jahanam yang memang benar-benar penduduk neraka jahanam, فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون, maka mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pantas pula disebut hidup. Walakin unas tusibuhumun nar bidunudihim, tetapi di sana ada beberapa manusia yang terkena neraka jahanam atau masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan dosa-dosa mereka, atau bi khatayahum, atau karena kesalahan-kesalahan mereka, fayumituhum imatatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan matikan mereka satu kali kematian. Hatta idza saru fahman, sampai ketika mereka sudah menjadi debu, hancur, ya, debu yang menghitam, adina fi syafa'ah, barulah kemudian diizinkan untuk dia menerima syafaat. Fayaji bihim dhabair, kemudian didatangkanlah mereka satu kelompok, fayanbutu ala anharil jannah, kemudian mereka disemai di sungai-sungai surga. Fayuqal, dan dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidhu alaihim, fayanbutuna nabatal habbah takunu fi hamilis sayl. Wahai penduduk surga, siramilah mereka sampai akhirnya tumbuhlah seperti tumbuhnya biji yang sedang disemai. Dari biji tunas terus sampai besar menjadi sebuah pohon. Itulah manusia. Qala rajulun minal qaum hina idin, ketika itu ada seorang yang mengatakan ka'anna Rasulullah kana fil badiyah, seolah-olah Rasulullah ketika itu di sebuah lembah melihat pohon-pohon yang sangat besar. Rawahu Muslim min hadits Bishr al-Mufaddal wa Syu'bah. Demikian hadis ini pula diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Bishr al-Mufaddal dan Syu'bah, keduanya dari Abi Maslamah Sa'id bin Abi Yazid dengan yang serupa. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari Yazid, dari Sa'id bin Iyas al-Jurairi, dari Abi Nadrah, dari Abi Sa'id al-Khudri. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna ahlan nar alladzina la yuridu Allahu ikhrajahum, sesungguhnya penduduk neraka yang Allah tidak menginginkan untuk mengeluarkan mereka. Penduduk neraka yang sudah Allah tidak inginkan untuk keluarkan mereka, yang kekal abadi di dalamnya. La yamutuna fiha wa la yahyaun. Mereka tidak akan mati di dalamnya dan tidak pula disebut hidup dengan kehidupan yang layak. Wa inna ahlan nar alladhi yuridullahu ikhrajahum, adapun penduduk neraka yang Allah masih inginkan untuk mengeluarkan mereka,
yumituhum fiha imatatan, kemudian Allah akan matikan mereka satu kali kematian, hatta yasiru fahman, sampai mereka menjadi debu hitam. Ya, sebagaimana kalau ya kayu itu dibakar akan menjadi arang, kemudian akan menjadi debu hitam. Summa yakhrujuna adh-dhabair, kemudian dikeluarkan satu kelompok besar, fayulqauna ala anharil jannah, kemudian akan dimasukkan ke dalam sungai-sungai surga, atau yurashu alaihim, atau akan disiramkan atasnya min anharil jannah, dari sungai-sungai surga, fayanbutuna kama tanbutul habbatu fi hamilis sail, maka tumbuhlah mereka sebagaimana biji itu sedang disemai, tumbuh dan tumbuh semakin besar. Waqad qala Allah Ta'ala ikhbaran ahli an-nar, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai penduduk neraka, "Wa nadaw ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk." Wa nadaw, dan mereka memanggil kepada malaikat ya, yang merupakan penjaga neraka jahanam, "Ya Malik, wahai Malik." Padahal sebagaimana yang telah lalu hadis mengenai wajahnya malaikat Malik yang karihu al-mir'ah, yang kalau dipandang itu sangat tidak mengenakan. Kalau dipandang dilihat sangat tidak mengenakan. Tapi penduduk neraka saking butuhnya pertolongan, maka berkata, "Ya Malik liyaqdi 'alaina rabbuk." Liyaqdi 'alaina rabbuk, matikan saja kami, atau liyaqdi 'alaina rabbuk, putuskanlah saja atas kami oleh Rabbmu, yaitu matikanlah kami saja. Jangan hidup di tempat yang seperti ini. Qala innakum makithun, maka Malik justru mengatakan, sesungguhnya kalian makithun, akan menghuni di dalam neraka jahanam ini. Sudah mereka putus asa tetapi tidak bermanfaat. Wa qala ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha. La yuqda 'alaihim, tidak akan diputuskan atas mereka kematian. Wa la yukhaffaf 'anhum min 'adzabiha, dan tidak pula diringankan dari siksa neraka jahanam. Tidak akan. Ila ghair dzalik min al-ayat fi hadzal ma'na, dan banyak sekali ayat yang semakna dengan ayat-ayat ini, menceritakan bagaimana penduduk neraka sia-sia penyesalan mereka, sia-sia doa-doa mereka, sia-sia taubatnya mereka, sia-sia seruan-seruan mereka. Ikhwana fi din azakumullah, maka kita berdoa kepada Allah supaya kita dimatikan dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, kita berdoa dengan itu. Dan kita pun harus berusaha. Kata Imam Ibnu Katsir, "Man mata 'ala syai'in, mata 'alaih." Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, dia akan mati di atas sesuatu tersebut. Artinya kalau kita diperintahkan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, hiduplah dengan Islam. Hiduplah dengan Islam. Amalkanlah syariat Islam. Dakwahkanlah Islam. Terapkanlah Islam dalam kehidupan kita. Jangan mengaku Islam, ya, atau jangan mengaku kemudian nantilah kalau sudah tua saya mau tobat, mau ibadah. Iya, kalau sampai tua. Allahul musta'an. Kemudian Allah sebutkan kembali pada ayat yang ke-14 dari Al-A'la ini, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Dan dia pun mengingat nama Rabbnya dan dia pun salat. Sungguh orang yang beruntung. Ia mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Ya, bukan merasa dirinya suci, bukan. Itu dilarang oleh Allah. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian anggap diri kalian itu suci. Tapi tazakka di sini maksudnya adalah yang mensucikan dirinya dari dosa. Tidak menganggap dirinya suci. Makanya dia mensucikan diri. Dan dia pun berzikir kepada Allah dan dia pun salat.
Sungguh beruntung orang yang demikian. Tetapi sayangnya, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi justru kalian itu lebih membekas kehidupan dunia dalam dada-dada kalian, dalam kehidupan kalian. Wal akhiratu khairu wa abqa, dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya peringatan seperti ini itu sudah ada dari semenjak suhuf yang pertama, suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa. Khususnya Taurat, lembaran-lembaran yang ditulis langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Taurat yang Allah turunkan kepada Musa untuk memberikan peringatan kepada Bani Israel, ditulis langsung oleh Allah untuk mengingatkan mereka, dan salah satu peringatannya adalah masalah ini, yaitu qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Dan diulang lagi dalam Al-Qur'an, diingatkan bahwasanya beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dari maksiat, dia bertobat kepada Allah, dan dia senantiasa berzikir kepada Allah, dan dia pun menegakkan salat kepada Allah. Tetapi justru kebanyakan manusia lebih membekas kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, dalam keadaan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini peringatan, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kitab-kitab terdahulu. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka ay tahhara nafsahu min al-akhlaqir razilah wa taba'a ma anzalallahu 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu orang yang mensucikan dirinya, yaitu tahhara nafsahu min al-akhlaqir razilah. Yang pertama, orang yang mensucikan dirinya adalah orang yang mensucikan dirinya dari akhlak yang hina, akhlak yang rendah. Wa taba'a ma anzalallahu 'ala rasul, dan dia mengikuti apa yang diturunkan atas Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini orang yang beruntung, yaitu orang yang berakhlak mulia dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan sesuatu yang saling mengkonsekuensikan. Oleh karena itu, sebagai ciri ahli sunnah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Al-Aqidah Wasithiyah. Beliau menyebutkan di antara alamat ahli sunnah, di antara ciri-ciri ahli sunnah adalah yad'una bimakarimil akhlaq, yang menyeru manusia untuk berakhlak mulia. Wa yad'una bisilaturrahim, birrul walidain, menyeru untuk bersilaturrahim, menyeru untuk birrul walidain, menyeru untuk melakukan kebaikan-kebaikan dari akhlak-akhlak yang mulia. Ini ciri ahli sunnah. Ya, ciri ahli sunnah menyerukan untuk berakhlak mulia, menyerukan untuk silaturrahim, menyerukan untuk birrul walidain, menyerukan untuk menyantuni anak yatim dan seterusnya. Ini ciri ahli sunnah. Ya, jangan kemudian dipisahkan antara akhlak dan prinsip, karena akhlak bagian daripada prinsip. Kalau kita seorang yang berprinsip, maka harus berakhlak. Ya. Betapa banyak orang yang lari dari dakwah karena kesalahan dai dari sisi akhlaknya. Ilmunya benar, qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul, qala Allah qala Rasul. Tetapi ketika melihat akhlaknya, kok begitu ya? Akhirnya yang dilihat bukan qala Allah qala Rasul, yang dilihat akhlaknya. Ini kan manusia kebanyakan begitu. Demikian pula banyak manusia yang tertipu dengan ahlul bid'ah karena akhlaknya. Padahal yang diseru adalah kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Tetapi menyerunya penuh dengan senyuman, penuh dengan santunan, penuh dengan sumbangan. Ya, subhanallah, dengan akhlak yang mulia. Tutur katanya santun, sopan, penuh dengan tata krama, tetapi membungkus sebuah kesyirikan,
membungkus sebuah kebid'ahan. Kan banyak sekarang seperti itu. Hati-hati yang seperti itu. Maka kita ahli sunnah, ya, seorang yang menisbahkan diri kepada sunnah untuk mengikuti sunnah, maka kita harus menyeru kepada akhlak yang mulia. Kita praktekkan menjadi orang yang terdepan di dalam menerapkan akhlakul karimah. Menerapkan akhlakul karimah dan adab syar'iyyah. Jadi demikian ikhwan fillah azakumullah. Jangan sampai orang lari dari dakwah karena sebab akhlak kita yang jelek, ya. Dan jangan pula kita membiarkan umat tertipu dengan ahlul bid'ah karena menampakkan akhlak yang lembut, tutur kata yang santun, suka nyumbang ini itu dan semacamnya. Ya, demikian. Ikhwan fillah azakumullah. Tafadhalikum menangkan azan terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala wa dzakara isma rabbih fa shalla ay aqama as-salata fi awqatiha. Kemudian orang yang beruntung pula adalah orang-orang yang menegakkan salat pada awal-awal waktunya. Ibtigha'a ridwanillah, dalam rangka mengharapkan ridha Allah. Wa ta'atan li amrillah, dan taat terhadap perintah Allah. Wa imtisalan li syar'illah, dan dalam rangka menjalankan syariat-syariat Allah. Wa qala al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, berkata al-Hafidz Abu Bakar al-Bazzar, حدثنا عباد بن أحمد العرزمي قال حدثنا عني محمد ابن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء بن سائب عن عبد الرحمن بن السابط عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من تزكى قال من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله. Orang yang mensucikan diri adalah orang-orang yang bersahadat la ilaha illallah, kemudian dia meninggalkan, melepaskan segala macam kesyirikan, dan dia pun bersyahadat bahwasanya aku adalah Rasulullah, itu Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara isma rabbih fa shalla hiya shalawatul khams. Fa shalla maksudnya adalah salat 5 waktu. Dia menjaga wal muhafadzah 'alaiha wal ihtimam biha. Dia menjaga waktu-waktu afdalnya berjamaah, dan dia pun sangat perhatian terhadap salat jamaah. Demikian tidak diriwayatkan dari Jabir kecuali dari riwayat ini, dan berkata Ibnu Abbas, "Innal murad bidzalik as-salawatul khams." Yang dimaksudkan dengan salat di sini adalah salat 5 waktu. Demikian dipilih oleh Ibnu Jarir at-Tabari. Dan berkata Ibnu Jarir at-Tabari, "Haddatsani Amr bin Abdul Hamid al-Amali قال حدثنا مروان بن معاوية عن أبي خلدة قال دخلت على أبي العالية فقال لي أبو العالية mengatakan kepada Abu Khaladah, إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي, kalau kamu besok mau salat Id lewatlah di hadapanku. Famartu bihi, aku melewatinya. Faqala hal fa'inta syai'an, kamu sudah makan sesuatu? Qala na'am, iya sudah. Qala afaddu ala nafsika minal ma', kalau begitu maukah aku tuangkan kepadamu minuman? Qultu na'am, oh tentu saja. Qala akhbirni fa akhbirni ma fa'al. Kemudian dia mengatakan, kabarkanlah kepadaku apa yang telah engkau lakukan. Bi zakatika, dengan zakatmu. Qultu qad wajabtuha, sungguh aku telah berikan. Qala innama aratuka lihada, kemudian dijawab lagi, sesungguhnya maksudku adalah ini, yaitu firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ya, di sini Abu Aliyah menafsirkan tazakka, dan sungguh beruntunglah orang yang berzakat. Ya, ditafsirkan tazakka ini adalah yang berzakat. Ya, zakat secara bahasa nama yaitu yang berkembang, yaitu mengembangkan harta dengan cara sedekah. Sehingga zakat secara umum maknanya sedekah, secara khusus adalah zakat fitrah, zakat mal dan seterusnya. Wa qala, dan mengatakan, inna ahlal Madinah la yarawna sadaqatan afdal minha min siqayatil ma. Sesungguhnya ahlul Madinah tidak memandang sedekah yang lebih afdal dibandingkan memberikan air minum. Ya, oleh karena itu
Ya. Di sini Abul Aliyah sangat semangat karena sebelum salat Id, ya, yaitu Idul Fitri maksudnya, kita disunahkan untuk makan dulu sebelum berangkat, ya. Walaupun kebiasaan di sini terkadang habis Idul Fitri kemudian baru makan, ya, baru makan lontong, opor, ayam kan seperti itu karena ketemu dengan handai tolan. Tetapi untuk mengamalkan sunnah kita makan sesuatu dulu, kurma atau apa, walaupun budaya tersebut tidak mengapa. Tapi kita juga jangan lupakan sunnah, jangan tinggalkan sunnah. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha jangan makan dulu, ya. Habis sholat Idul Adha jangan makan dulu juga sampai nyembelih. Nyembelih diambil daging yang bisa dimasak dengan cepat atau dibakar kan cepat, kemudian dimakan, ya. Khususnya bagi orang yang menyembelih, maka disunahkan sebelum dibagikan dia makan bagian yang dia sembelih tersebut. Dimakan dulu, diambil dulu untuk dia makan, dia dan keluarganya. Itu sunnahnya. Maka di sini Abul Aliyah dia ingin bersedekah di hari Id dengan memberi makan. Tetapi rupanya yang dipanggil tadi sudah makan. Kalau begitu minum saja. Menerima, akhirnya dituangkanlah air minum, kemudian diminumlah. Ini sedekah. Sedekah yang luar biasa, ya. Siqayatul ma, memberikan air minum kepada seseorang itu adalah sedekah. Maka semangat untuk menawarkan air minum khususnya kepada tamu, ya. Itu adalah selain wajib dan juga sedekah yang luar biasa. Qultu, aku katakan, "Wakadzalika ruwayna an Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz." Demikian pula diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, "Annahu kana ya'muru an-nas bi ikhraj shadaqatil fitr." Bahwasanya ketika itu Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz memerintahkan manusia untuk mengeluarkan zakat fitrah dan membacakan firman Allah Ta'ala, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla." Artinya ini Umar bin Abdul Aziz pun memaknai tazakka di sini adalah berzakat, bersedekah. Qala Abu al-Ahwas, "Idza ata ahadukum wa sa'il wa huwa yuridu as-salah falyuqaddim baina yaday salatihi ya zakatahu." Yaitu kalau ada seseorang yang meminta dan memang dia layak untuk diberi, ketika itu dia mau salat, ada orang yang meminta dan dia layak untuk diberi, maka keluarkanlah zakat terlebih dahulu, baru kemudian dia keluar untuk salat. Kemudian membacakan ayat ini, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla." Sungguh beruntung orang yang berzakat, kemudian mengingat Allah, kemudian dia salat. Subhanallah. Wa qala Qatadah fi hadhihi al-ayah, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla," ay zakka malahu wa arda khaliqah. Yaitu dia mensucikan hartanya dan telah membuat ridha penciptanya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya." Tetapi kebanyakan di antara kalian lebih membekas kehidupan dunia dalam hal ini. Ay tuqaddimunaha ala amril akhirah, yaitu lebih mengedepankan dunia dibandingkan perkara akhirat. Wa tubaddunaha ala ma fikum naf'ukum wa salahukum fi ma'asyikum wa ma'adikum. Dan justru lebih mengutamakan dibandingkan perkara yang lebih manfaat, lebih bermaslahat pada kehidupan kalian di dunia dan kehidupan kalian di akhirat. Ya. Terkadang kita lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kepentingan yang bersifat ya agama. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal yang namanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ai sawaballahi fid daril akhirah khairun minad dunya wa abqa. Yaitu pahala Allah yang Allah berikan pada hari akhirat lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya, dan lebih kekal dibandingkan dunia. Fa inna dunya daniyah faniyah, dikarenakan dunia itu daniyah, rendah, faniyah, dan akan fana, sirna.
Wal akhirah syarifah baqiyah. Adapun akhirat itu mulia dan baqiyah dan akan abadi. Ya, namanya dunia dinamakan dunia karena rendah. Dunia yusamma dunya li'annahu jani, karena rendah. Maka posisikanlah dunia sebagaimana posisinya. Jadikan dunia ini sebagai pijakan, bukan sebagai naungan. Itulah dunia. Ya. Fakaifa yu'thiru 'aqilun ma yafna 'ala ma yabqa? Bagaimana seorang yang berakal itu lebih mementingkan yang fana dibandingkan yang kekal? Wa yahtamu bima yazulu 'anhu qariban. Dan bagaimana seorang berakal itu bisa lebih memperhatikan perkara yang sebentar lagi itu akan sirna. Wa yatrukul ihtimam bidaril baqa wal khuld. Dan dia justru meninggalkan perkara yang lebih abadi dan lebih kekal. Ya. Jika kita mencari dunia untuk makan, minum, bangun rumah, beli kendaraan, untuk anak istri yang sebentar lagi kemudian kita tinggal. Apakah pulang taklim kita tinggal, mati, apakah nanti malam, apakah besok, kita tidak tahu. Itu aja kita semangatnya luar biasa. Luar biasa semangatnya. Tetapi kemudian untuk akhirat cari waktu luang saja. Kenapa enggak taklim? Sibuk. Sibuk banget sekarang saya, bisnisnya ini itu. Nanti ya kalau sudah ada waktu. Ya, taklimnya kalau ada waktu. Subhanallah. Taklimnya kalau nanti, kalau nunggu luang. Nanti kalau pensiun baru taklim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkataan-perkataan seperti ini sering kita dengar. Dan tidaklah muncul kalimat-kalimat seperti itu kecuali dia sedang mementingkan dunia dibandingkan akhirat. Ini yang taklim. Apalagi yang kebanyakan manusia sholat. Sholat dulu nanti nanggung. Sholat dulu nanti. Ini PT bubarnya jam 4 nih. Nantilah. Padahal asarnya jam 3. Akhirnya kesepakatan. Ya sudah nanti komatnya 4:30 saja. Kalau kita sudah bubar PT-nya. Akhirnya waktu afdalnya sudah kehilangan waktu afdalnya. Padahal yang namanya asar ini utamanya adalah cepat. Tidak terlalu lambat. Ini yang masih mementingkan sholat. Ada lagi yang nanti kalau sudah pulang dari kantor jam 4, kemudian naik kendaraan setengah jam sampai rumah 4:30. Sampai 4:30 di rumah, nanti kan ada mandi-mandi dulu. Mau mandi nunggu keringatnya hilang dulu. Setengah jam baru mandi jam 5. Habis mandi bersih-bersih, istri buatin teh. Minum-minum setengah jam, baru 5:30. Ya Allah, 5:30 sholat. Ini kan ada seperti itu. Jangan sampai kita yang termasuk seperti itu. Azan, ya itu dipanggil oleh Allah. Qomat berarti sudah waktunya, sudah batasnya, sudah. Kita harus berhenti dari kesibukan dunia, sholat. Afdolnya azan sudah kita tinggalkan. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya. Dikatakan di sini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, حدثنا حسين بن محمد حدثنا ذويد عن أبي إسحاق عن أروى عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار ما لا دار له. Dunia itu adalah sebuah negeri bagi orang-orang yang enggak punya negeri, sebuah rumah bagi orang yang enggak punya rumah. Kita di sini mampir, istilahnya begitu, numpang. Wa malun mala lahu. Dan harta bagi orang yang tidak punya harta. Sudah mampir, kita pakai kursi, meja, itu bukan milik kita. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita tinggal. Ya. Wa la yajma'u ma la akhlalahu.
Wala yajma'u ma la aqla lahu. Dan yang dia tujuan di situ hanya mengumpulkan adalah orang-orang yang enggak punya akal. Rasulullah SAW. Dia di situ tujuannya hanya menumpuk-numpuk saja. Beda seorang mukmin, dia menabung untuk satu tujuan. Dia kumpulkan dunia untuk satu tujuan. Untuk apa? Saya pengen bangun rumah. Kenapa bangun rumah? Wajib. Saya kepala rumah tangga. Ya, istri harus saya lindungi dengan rumah, anak. Saya pengen beli kendaraan. Kenapa? Ya, untuk hajah, keperluan kita. Saya nabung ini untuk apa? Untuk haji. Saya nabung ini untuk apa? Supaya saya pengen zakat. Ya. Pengen zakat, jadi saya pengen nabung 1 tahun, nanti zakatnya berapa keluar? Zakat. Ya. Tetapi orang-orang kafir, kenapa kamu nabung? Saya pengen kaya. Kenapa ngumpulin uang? Ya, pengen banyak uangnya. Nggak ada tujuan. Ngumpulin untuk apa? Ya dikumpulin. Supaya dia paling banyak hartanya. Demikian saja. Tetapi kita seorang yang beriman, kita kumpulkan dunia karena satu tujuan. Kok sudah banyak sekali? Rumah sudah punya kendaraan, ada haji sudah, umroh lengkap, zakat tiap tahun. Kenapa? Untuk apa? Supaya nanti saya mati, anak cucu, anak istri dapat warisan. Kan itu sedekah saya. Jadi ada tujuan. Rasulullah SAW, "Lau mitta wa tadara warasataka ahniya khairun in taraktahum uyala yatakaffafuna an-nas." Jika engkau tinggalkan, engkau mati, tinggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan, itu lebih baik dibandingkan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan susah, enggak punya apa-apa, akhirnya minta-minta. Oleh karena itu Allah katakan, "Falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah." Hendaknya kalian takut. Jangan sampai meninggalkan anak istri kalian dalam keadaan mereka dhi'af, dalam keadaan mereka lemah agamanya dan lemah finansialnya. Artinya finansial ini kebutuhannya. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Kita pikirkan nasib mereka. Bukan hanya dunia saja, tetapi agamanya. Kita harus pikirkan, kalau kita mati, sudahkah kita membekali mereka dengan agama? Sudahkah kita membekali mereka supaya kita mati, mereka tidak minta-minta? Karena yang kita tinggalkan anak yatim. Kita meninggal anak kita masih kecil, anak yatim. Jangan sampai dia meminta-minta. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, inilah orang yang beriman. Ketika dia punya harta pun ada tujuannya. Ada tujuannya. Tetapi orang kafir, dia memiliki dunia, tujuannya hanya dunia. Apa itu? Hanya menumpuk, memperbanyak. Itu tok tujuannya. Untuk apa? Ya untuk jadi orang terkaya nomor 1 sepemalang misalkan. Kayak gitu tok tujuannya. Ya. Orang yang beriman, dia mengumpulkan dunia pun untuk tujuan yang mulia. Untuk bangun rumah, untuk beli kendaraan, untuk kebutuhan, untuk nafkah, untuk naik haji, untuk bisa berzakat, untuk bisa menyantuni anak yatim, supaya bisa nyumbang buat masjid, buat madrasah, buat ma'had, supaya bisa membantu keluarganya yang kesusahan. Dan ujungnya supaya kita mati, anak kita dapat warisan banyak. Sehingga mereka tidak minta-minta. Kita mati, anaknya sudah bisa haji dengan uang warisan yang kita tinggalkan. Kita mati, anaknya sudah bisa untuk bekal kalau kita tinggal. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah. Walaupun demikian tidak wajib, tetapi yang kita ingatkan adalah ketika kita kumpulkan uang, harus ada tujuan yang jelas untuk beribadah. Tujuan yang jelas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Bukan semata-mata kita kumpulkan supaya banyak itu saja, jangan. Itu seperti orang-orang kafir. Tapi orang yang beriman sekali lagi, dia kumpulkan dunia untuk tujuan beribadah,
untuk menyokong ibadah, untuk dia sedekah dalam bentuk harta waris yang diberikan kepada anak istri kita. Demikian. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.